Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du, fa ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Wa ila arwahi jami'al kuburin ahli la ilaha illallah min ladun Sayyidina Adam alaihi salam ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pengajian alfiyah kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang nun wiqayah yang masuk kepada fi'il, gitu ya. Di mana ketika fi'il dia diiringi ya mutakallim, maka fi'il tadi tidak boleh kasroh. Kenapa? Karena kasroh adalah alamat jer, sementara fi'il tidak bisa kemasukan i'rab jer. Sehingga ketika kita mau bilang dia telah memukul aku, memukul artinya doroba, kemudian ia mutakallim, maka nggak boleh kita bilang dorobi, artinya dia telah memukul aku. Harusnya kita bilang dorobani, itu. Sehingga sesudah doroba kita kasih nun, sesudah nun baru ia mutakallim. Sehingga kita bilang dorobani, dia telah memukul aku. Nggak boleh kita langsung bilang, artinya tanpa nun wiqayah kita langsung bilang dorobi, yang itu nggak boleh, salah. Apalagi kalau kita bilang dorobai, gitu ya. Karena doroba plus ya mutakallim. Itu berbicara tentang nun wiqayah yang masuk pada fi'il. Berarti susunannya fi'il, nun wiqayah, kemudian ya mutakallim. Kenapa disebut nun wiqayah? Karena nun ini mencegah fi'il dari kasroh. Sehingga wiqayah kan artinya menjaga, mencegah. Soalnya pada kesempatan kali ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa ada man nafa'a bi ulumi fid daraini. Amin. Walaitani fasha walaiti nadara wa ma la'alla kis wa kun mukhayyara. Fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Artinya walaitani dan lapad laitani, fasha itu artinya masyhur, ya, sudah dikenal. Walaiti sementara lapad laiti nadaro itu jarang. Artinya kebanyakan disebutkannya laitani, gitu ya. Kemudian kalau penyebutan laiti itu jarang. Wa ma la'alla dan beserta lapad la'alla ikis, balik oleh kamu. Artinya kebalikan dari laita. Berarti yang banyak la'alli. Artinya tidak pakai nun wiqayah. Kalau pakai nun wiqayah la'allani itu jarang hukumnya. Wa kun mukhayyara dan jadilah kamu. Mukhayyara orang yang diberikan pilihan. Artinya diberikan hak untuk memilih. Fil baqiyati pada lapad-lapad yang sisanya. Sisa dari laita dan la'alla. Yaitu inna, anna, ka'anna, dan lakinna. Itu sisanya itu. Saya ulang, fil baqiyati berarti selain laita dan la'alla, berarti inna, anna, ka'anna, lakinna. Wa tiraran dan karena darurat. Al-darurat itu dalam syair, ya. Khaffafa telah meringankan. Minni, lapad minni, wa anni dan lapad anni. Siapa yang meringankan? Ba'du man qad salafa. Ba'du sebagian man orang-orang yang qad sungguh salafa dia telah lalu. Artinya pada lapad min kemudian bertemu dengan yang mutakallim, maka kita kasih nun wiqayah sehingga kita bilang minni, nunnya pakai tasydid, ya. Begitu juga an, kalau ketemu ya mutakallim kita bilang anni, berarti nunnya pakai tasydid. Di sana ada dua nun. Nah, yang kebanyakan dibaca itu pakai nun wiqayah. Tetapi dalam syair ada yang tidak menggunakan nun wiqayah.
artinya nun wikoyanya dibuang, sehingga bacanya mini, ani gitu, tidak pakai tasydid gitu ya. Kemudian ada beberapa catatan. Pertama, walaitani fasya walaiti nadara, alif yang ada pada lafaz nadara, alifnya lil itlaq, bukan alif menunjukkan dua. Begitu juga pada lafaz khaffafa. Di sini kan baca panjang tuh. Khaffafa itu asalnya pendek. Khaffafa gitu. Berarti alifnya alif itlaq. Begitu juga man qad salafa, alif yang sesudah fa alif itlaq. Kita baca syarahnya. Min qauli walaitani ila qali fil baqiyati takallama fi an inna wa akhawatiha fi iktiraniha binunil wiqayah. Dari ucapan musannif walaitani ila qali sampai ucapannya fil baqiyati. Takallama fi, al-Imam Ibn Malik berbicara fi padanya. Pada ucapannya dari walaitani sampai fil baqiyati. An tentang inna wa akhawatiha, inna dan saudara-saudaranya. Fiktiraniha, di dalam bergandengan inna dan saudara-saudaranya binunil wiqayah dengan nun al-wiqayah. Artinya pada bait ini kita akan berbicara ternyata bukan hanya fiil yang ketika diikuti ya mutakalim dia diberikan nun wiqayah, bukan hanya fiil gitu. Ternyata ada beberapa huruf ketika dia bertemu dengan ya mutakalim, ia menunjukkan orang pertama, kalau artinya saya gitu ya. Ternyata di sana juga pakai nun wiqayah. Pakai nun wiqayah. Berarti sekarang kita bicara tentang beberapa huruf ketika dia ketemu ya mutakalim, ternyata dia juga diiringi nun wiqayah. Huruf-huruf apakah itu? Kita lihat sini. Fa bada'a bilaita. Lalu musannif memulai dengan laita. Nah, laita itu huruf dia. Dia harfu tamannin, harfu nasbin wa tamannin. Huruf yang menasabkan dan juga huruf tamanni. Tamanni itu artinya berhayal, berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin, atau berangan-angan sesuatu yang sangat. Kalau perlu sangat sampai besok. Sangat sulit maksudnya. Sangat sulit terjadi. Pada kara anak tiranan nuni biha fasya aika sura. Maka musannif menyebutkan bahwasanya bergandengan nun itu nun wiqayah di sini. Dia dengan laita fasya aika sura banyak. Wa bihi dan dengan iktiran. Bergandengan dengan nun wiqayah. Aja Al-Qur'an, telah datang Al-Qur'an. Wa ada maktiraniha nadirun. Sementara tidak bergandengan laita dengan nun wiqayah itu jarang. Simpulannya begini. Laita dia sebagai huruf ketika ketemu dengan ya mutakalim. Maka itu kebanyakan pakai nun wiqayah sehingga dibaca laitani. Jadi kan ada nun dia, nun wiqayah. Ianya ya mutakalim. Kebanyakan laitani. Bahkan dalam Al-Qur'an menggunakan nun wiqayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya laitani kuntu ma'hum dia. Ya laitani pakai nun wiqayah. Dan ternyata ada orang Arab yang bacanya tidak pakai nun wiqayah, berarti laiti, artinya sama ya. Seandainya aku. Nah, kalau laiti dia nggak pakai nun wiqayah, enggak. Berarti tanya jadi kasrah gitu. Nah, itu nadir, jarang gitu. Itu bicara laita. Wa amma la'alla, adapun sekarang la'alla fa bi aksiha, maka dia kebalikan dari laita. Nah, kalau la'alla kebalikan dari laita. Fal katsiru fiha adamul iktiran bin nun, maka kebanyakan yang banyak fiha pada la'alla tidak bergandengan dengan nun. Wa bi dan dengan adamul iktiran, adamul iktiran ja'al Qur'anu, datang Al-Qur'an. Nah, kalau la'alla ketika ketemu ya mutakalim maka dia kebalikan laita. Artinya kebanyakan la'alla dia tidak pakai nun wiqayah maksudnya. Dan itu yang ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman hikayatan an qali fir'aun la'alli ablughul asbaba samawati fa'attali'a ila ilahi Musa gitu ya. La'alli. Nah, la'alli di sini
Asalah la'alla ketemu ya mutakalim, maka lamnya dikasrokan dibaca la'alli, dan itu kebanyakan tidak pakai nun wiqayah sehingga baca kebanyakan la'alli gitu. Boleh dibaca la'alla nih, boleh, tetapi nadir, jarang. Berarti kalau dibaca la'allani, itu jarang. Dalam syair dikatakan, kita tidak bahas syair tersebut, la'allani akhudtu biha nukta-nukta ya. Jadi penyair bacanya la'allani gitu, bukan la'alli. Wa amal baqiyatu, adapun huruf-huruf yang sisanya. Artinya sisa dari selain laita dan selain la'alla. Wa yaitu inni, anni, lakinni, ka'anni. Fa fihima afan fa fiha al-wajhani ala sawa. Maka pada kalimat-kalimat tadi al-wajhani ada dua bacaan, ala sawa secara sama. Artinya boleh pakai nun wiqayah, boleh juga enggak. Itu sawa, sama saja ya, seimbang. Mau pakai nun wiqayah silakan, tidak pakai nun wiqayah silakan. Ala sawa, sama-sama. Sehingga ketika inna ketemu ya mutakallim, kalau pakai nun wiqayah kita bilang innani gitu ya. Kalau tidak pakai nun wiqayah kita bilang inni gitu. Begitu juga anna. Ketika dia ketemu ya mutakallim dan kita pakai nun wiqayah kita bilang annani li annani. Ketika kita tidak pakai nun wiqayah kita bilang anni gitu. Dan itu ala sawa, sama-sama aja. Artinya seimbang, tidak ada yang lebih masyhur, tidak ada yang nadir, tidak lebih kuat dan seterusnya. Itu juga lakinna. Ketika yang mutakalim bisa kita bilang lakinnani gitu, akan tetapi aku. Kalau kita nggak pakai nun wiqayah kita bilang lakinni gitu. Wa ka'anni, karena sama gitu juga. Ketika ketemu yang mutakalim, kalau pakai nun wiqayah kita bilang ka'annani, kalau nggak pakai nun wiqayah ka'anni. Nah itu artinya berbicara tentang hukum huruf ketika ketemu yang mutakalim, kaitannya dengan al-ahruf al-musyabbah, al-ahruf al-musyabbah fil fi'li, huruf-huruf yang dia disamakan dengan fi'il gitu. Jadi inna, anna dia sama dengan fi'il. Kenapa? Karena inna dia mengandung arti taukid. Ketika kita bilang inna zaidan qaimun, itu inna itu bisa kita wakili dengan fi'il. Kalau kita ganti dengan fi'il, kita bilang uakidu qiyama zaidin, aku menguatkan berdirinya Zaid. Jadi uakidu kan fi'il mudhari'. Tetapi kalau pakai inna kita bilang inna zaidan qaimun. Kita lanjut. Tsumma raja bil kalami ala min wa an. Kemudian Musannif Ibnu Malik beliau naik bil kalami dengan ucapan ala min wa an, atas min dan an. Nah sekarang huruf jer min dan an ketika ketemu ya mutakalim diiringi ya mutakalim ketika dia diiringi ya mutakalim pakai nun wiqayah apa enggak? Kita baca ya. Ala min wa an, atas min dan an. Idza kana mahuma ya ul mutakalim, apabila ada bersama keduanya ya mutakalim. Kalau bahasanya itu dariku ya. Min kan artinya dari. Kalau kita kasih yang mutakalim berarti mini itu. Artinya dariku. Fa fada anna ba'da man salafa min syu'ara'il arabi khaffafa nunahuma. Maka Musannif Ibnu Malik memberikan pemahaman ya melalui baitnya ini. Bahwasanya sebagian ulama-ulama salaf, di sini ulama-ulama bahasa ya. Maksudnya min syu'ara'il Arab, daripada ahli-ahli penyair orang Arab. Khaffafa nunahuma. Ba'du tadi itu sebagian para penyair Arab zaman dulu meringankan nun keduanya sehingga dibaca mini dariku, ani dariku atau tentangku. Artinya di sana tidak pakai nun wiqayah. Waqad kanat musyaddadatan, dan padahal sungguh telah ada kalimat tadi itu nun telah ada nun tadi musyaddadatan ditasdid. Artinya kebanyakan membaca yang pakai tasdid sehingga
minni ya, minni nunnya pakai tasdid. Berarti ada nun wiqayah di sana. Anni nunnya pakai tasdid, berarti ada nun wiqayah. Wa alaika an tafhama, dan wajib atas kamu memahaminya begini. Annahu la yalzamu min at-takhfif al-hadfu. Bahwasanya kelakuan tidaklah mesti dari takhfif tadi. Artinya ketika dibaca ringan mini, ani, itu bukan berarti di sana al-hadfu, ada pembuangan nun wiqayah, bukan gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak menggunakan nun wiqayah gitu. Sehingga kita nggak bisa bilang bagi yang mereka baca mini, ani, nggak pakai tafsir, artinya nggak pakai nun wiqayah. Jangan kita paham bahwa nun wiqayahnya itu dibuang, bukan gitu ya. Karena memang tidak menggunakan non wiqayah. Alhamdulillah selesai. Wa fi ladunni qalla wa fi qadni wa qatnil hadfu aidan qad yafi. Wa fi ladunni, dan pada lapad ladunni. Laduni, lapad laduni artinya nunnya nggak pakai tasdid, qalla jarang. Berarti kebanyakan nunnya pakai tasdid, pakai nun wiqayah. Ladunni itu. Kalau dibaca laduni nggak pakai tasdid, qalla itu jarang. Wa fidana pada lapad qadni wa qatni. Pada lapad qadni dan qatni al-hadfu bermula membuang nun wiqayah, aidan juga qad yafi, terkadang dia yafi terjadi. Wa fayafi itu artinya memenuhi itu ya. Terjadilah kita artikan. Nah, sekarang ketika lapad ladun dan lapad qad bertemu dengan ya mutakalim. Gimana tuh? Pakai nun wiqayah apa enggak? Kita baca saranya. Ini insya Allah saranya dikit ya, panjang. Ladun bimana indah. Lapad ladun dengan arti indah. Ladun artinya indah. Sisi. Ya. Berarti kalau mil laduni dari sisiku artinya min indi. Makanya kenapa disebut ilmu laduni al ilmu laduni. Kenapa disebut ilmu laduni? Karena ilmu ini mil ladun Rabbil Alamin. Ilmu ini min indi Rabbil Alamin, min indillah, berasal dari Allah dan tanpa melalui proses belajar secara biasa gitu. Wa qad dan qad bimana hasbu. Qad dan qad dengan arti hasbu, cukup. Berarti qad di sini dia posisi isim, bukan fiil gitu ya. Karena ada qad yang dia posisinya fiil, misalkan qad qamati shalah, qad yajudul bakhilu dan seterusnya, itu qadnya tadi huruf tuh posisinya. Ada qad yang posisinya isim. Contoh qad zaidun afwan, qad zaidin dirhamun, cukup bagi Zaid 1 dirham. Nah, qad di sini artinya hasbu, hasbu zaidin dirhamun, cukup bagi Zaid 1 dirham. Artinya kenapa? Ya Zaid mungkin nggak perlu banyak ya, tapi kasihan juga 1 dirham. Ya terserahlah mau kasihan atau enggak, yang pasti dari ucapan tadi qad zaidin dirhamun artinya cukup bagi Zaid dirham, 1 dirham. Walakinnahuma, akan tetapi keduanya di sini qad dan qad asmaun mabniyah, adalah isim yang mabni. Walakinnahuma, kalau kita baca walakinnaha, akan tetapi dia, ladun, qad dan qad adalah asmaun mabni, isim mabni. Yaqulu, berkata Imam Malik, wa fi ladunni bitasydid, dan pada lapad ladunni dengan tasydid, laduni, lapad laduni bitakhfif, qalla, jarang. Jadi kebanyakan lapad ladun ketika ketemu ya mutakalim itu pakai tasydid, pakai nun wiqayah, sehingga dibaca ladunni gitu. Jarang sekali dibaca laduni, artinya nunnya nggak pakai tasydid, artinya nggak pakai nun wiqayah. Pokoknya kebanyakan ladunni dia tasydid, artinya ada nun wiqayah. Jadi ya seperti itu. Dan itu ada dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahfi, wa qad balaghta min ladunni udhra, dan sungguh engkau wahai Nabi Khidir, wa qad balaghta, kamu telah sampai, min ladunni dari sisiku, udhran, dari segi uzur, dari segi alasan gitu ya.
I'tadzara memberikan alasan, uzur. Uzur itu artinya memberikan maaf. Artinya kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, sesudah beberapa kali Nabi Musa protes, tapi Nabi Khidir masih memaafkan. Dan ini kesempatan terakhir kali. Nabi Musa dilarang protes dan bertanya. Kata Nabi Musa, siap. Dan terima kasih, wahai Nabi Allah Khidir, kamu telah banyak memberikan alasan kepadaku. Maksudnya telah memberikan maaf kepadaku. Sehingga Nabi Musa bilang pada Nabi Khidir, wa qad balaghta min ladunni udhra. Wa qadni wa qatni, lafaz qadni dan qatni, qadiyatil hadfu fihima. Terkadang datang pembuangan, artinya pembuangan nun wikayah, artinya nun wikayah dibuang. Fihima pada keduanya. Fataqulu qadi gitu ya. Qati gitu. Asalnya cukup. Qadni dirhamun, cukup bagiku dirham. Qadi kitabun, cukup bagiku kitab, dan seterusnya. Jadi bacanya qadi, qati. Wal aslu asala al itsbat, asala menetapkan nun wiqayah. Jadi asalnya adalah qadni, qatni gitu. Wasumiyat nunul wiqayati bihadzal ismi, dan dinamakan nun wiqayah dengan nama ini. Kenapa disebut nun wiqayah? Wiqayah artinya kan menjaga. Waqayaqi wiqayatan. Li'anna taqil kalimatan allati dakhalat 'alaiha minal kasri alladhi tatlubuhul ba'u. Karena sesungguhnya nun wiqayah dia menjaga kalimat yang dimana nun wiqayah tadi masuk atas kalimat tersebut. Artinya nun wiqayah yang masuk pada kalimat tersebut, maka nun wiqayah fungsinya di sini menjaga kalimat tersebut minal kasri, dari kasra. Alladzi tatlubuhul ya'u, kasra yang dituntut oleh ya. Artinya kalau pakai kasra kan mau nggak mau dia pakai ya, ya. Iya, ya. Qad pakai mutakalim, qadi. Masa yang nggak mungkin dibaca qadai, itu enggak ya. Atau qadui, enggak juga. Atau dua-duanya dimatiin. Dalnya mati, ianya mati, nggak bisa dong. Itu harus dikasih kasroh dalnya. Kenapa dikasih kasroh? Ya, limunasabatil ya, li ajlil ya, li salamatil ya, agar ianya selamat dan bisa dibaca. Sehingga dibaca qadi, berarti dalnya kasroh. Nah, kalau pakai nun taukid, kalau pakai nun wiqayah maka dibaca qadni, dalnya nggak jadi kasroh. Itulah kenapa disebut nun wiqayah, karena dia menjaga kalimat yang dimana nun wiqayah tadi masuk pada kalimat tersebut, dia menjaga kalimat tersebut dari kasroh. Alhamdulillah selesai. Kita bicara tentang bab an-nakirah wal ma'rifah. Pada pertemuan berikut kita akan bicara tentang al-alamu, yang dikenal dengan isim alam. Di mana isim alam dibagi tiga, ada alam isim, ada alam kunyah, ada alam laqab. Jadi beda tuh isim alam dengan alam isim gitu ya. Mohon maaf atas kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Allahu minkum. Kita tutup untuk para majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.